Saudara, perkembangan dan pembangunan di Kota Bandar Lampung belakangan ini terus meningkat semakin pesat. Kini, Kota Bandar Lampung telah menjadi kota metropolitan. Selain pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia hingga kini terus dilakukan dan juga ditingkatkan. Lantas, apa saja langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung untuk peningkatan kualitas SDM di sana? Dan seperti apa capaian kinerjanya? Selengkapnya akan kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Anggreni hanya di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya saya sudah kehadiran narasumber Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Eva Dwiana. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, salam sehat buat kita semuanya, khususnya juga warga masyarakat seluruh Indonesia, khusus Kota Bandar Lampung, mudah sehat dan penuh keberkahan. Warga Bandar Lampung memanggil Bu Eva adalah Bunda Eva. Ya. Alhamdulillah. Bunda, kalau berbicara mengenai Kota Bandar Lampung sejauh ini perkembangannya seperti apa di sana? Alhamdulillah, kalau penduduk ya kita cukup padat. Dengan luas wilayah 18.377 hektar atau 183,77 kilometer persegi. Dan juga jumlah penduduknya kurang lebih 1,29939 juta jiwa. Ya, itu padat sekali kalau menurut Bunda Eva ya. Apalagi kami di sini Kota Bandar Lampung beraneka ragam. Semua penduduknya yang ada di Bandar Lampung, jadi Jawa 60%, penduduk asli 20%, penduduk campuran 20%. Kami punya 20 kecamatan, 126 kelurahan. Dan kami juga punya Satgas. Satgas ini yaitu RT hampir kurang lebih 3.000-an. Linmas hampir 5.000-an. Nah, kalau lingkungan ini nggak begitu banyak, cuma 143 yang untuk menahkodai pamong-pamong yang ada di Bandar Lampung. Dan alhamdulillah apa yang kami lakukan semuanya bergerak, terutama masa pandemi kemarin. Kami punya Satgas yang bergerak luar biasa dan juga punya teman-teman dari semua dinas dan juga Forkopimda Kota Bandar Lampung, kita libatkan semuanya. Alhamdulillah COVID-19 kemarin kami bisa menangani dengan baik. Dan kondisi Bandar Lampung yang sudah dijelaskan oleh Bunda Eva, lalu apa yang menjadi program prioritas selama Bunda Eva memimpin? Kalau program khususnya sekarang ini kita prioritas adalah kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Karena kita berharap dengan 3 prioritas, semua sih prioritas ya, kayak masalah UKM semuanya. Nah, dengan prioritas yang ini kita unggulkan supaya Kota Bandar Lampung berkembang dengan pesat. Apalagi Presiden Jokowi kan pernah memerintahkan kita, pemerintah harus fokus mana yang harus kita kerjakan untuk pembangunan daerahnya. Kalau misalnya pendidikan yang kita kejar supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah kalau masalah jalan, kami khususnya Kota Bandar Lampung dari 10 tahun yang lalu sudah jalan-jalan lingkungan semua sudah baik. Dan sekarang ini di 2023 kami akan ulas kembali jalan-jalan dan alhamdulillah kemarin sudah hampir 200-an yang kita selesaikan. Nanti di 2024 ini akan kita selesaikan yang sudah dananya kita siapkan 200 miliar untuk jalan-jalan semua yang ada di Bandar Lampung. Lalu bagaimana refleksi Ibu Wali Kota atas capaian-capaian yang sudah dicapai selama ini? Alhamdulillah kalau capaian yang sudah kami lakukan khususnya untuk kemajuan di Bandar Lampung ya, terutama untuk perkembangan yang ada di Bandar Lampung. Mungkin Mbak belum pernah ke Lampung. Nah, sekarang ini penduduk khususnya di Kota Bandar Lampung itu pembangunan cukup pesat. Apalagi kami punya terutama untuk mempermudah semua yang datang ke tempat kami. Hotel-hotel besar sudah berdiri dan juga tempat pariwisata kami juga ada, jalan-jalan sudah baik dan masyarakatnya alhamdulillah, dan juga untuk pembangunannya semuanya kami permudah supaya Kota Bandar Lampung tidak kalah dengan kota-kota besar lain terutama yang di Jawa sana. Karena kita harapkan Kota Bandar Lampung yang pintu gerbang ini bisa memberikan kepuasan tersendiri kepada siapapun yang hadir. Karena kan kita bentuk gerbang, Mbak. Kalau gerbangnya aja bagus, apalagi ke dalamnya, kan begitu. Nah, harapan kita Kota Bandar Lampung bisa menjadi kota besar yang bisa memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat siapapun yang datang. Dan kami di Kota Bandar Lampung khususnya untuk masyarakatnya, walaupun kami beraneka ragam suku, ya bangsa, alhamdulillah untuk gotong royong ya di Kota Bandar Lampung mungkin kami
untuk silaturahmi kami masih kuat di Kota Bandar Lampung. Karena kenapa? RT, lingkungan, Linmas, itu semuanya berjalan dengan baik. Bekerja sama dengan Babinsa, Babinkamtibmas, dengan dinakodai oleh kecamatan, kelurahan, dan ini semuanya berjalan. Apalagi sekarang nih ya, kan ini Nataru nih. Nataru ini semuanya bergerak. Jadi Sekda, asisten 1, asisten 2, semuanya bergerak untuk membawa beberapa dinas-dinas supaya memantau semua 20 kelurahan yang ada di Bandar Lampung. Semuanya bekerja sama. Karena saya kan ikut provinsi kemarin. Karena saya ikut provinsi, jadi semua teman-teman, semua turun ke lapangan dan alhamdulillah. Dan Satgas kami yang ada di Bandar Lampung semuanya turun ke bawah. Dan alhamdulillah semuanya aman dan respon dari masyarakat cukup luar biasa untuk Kota Bandar Lampung. Bunda Eva, tadi kan juga Bunda menyatakan bahwa ingin Bandar Lampung ini menjadi kota besar yang kemudian masyarakatnya juga nyaman di sana, berbagai suku juga ada di sana. Tapi kan yang menjadi PR juga adalah bagaimana SDM-nya juga nih harus berkontribusi agar bisa menjadi kota besar. Langkah dan upaya untuk peningkatan SDM kalau seperti masalah apa? SDM kita sudah memberikan terutama untuk masyarakat ya. Apalagi masalah pendidikan. Masalah pendidikan ini kan penting. Terutama kita berikan kemudahan-kemudahan masyarakat. Kalau dulu masih SMK, SMA masih di kami ada billing perguruan tinggi. Tapi karena SMK, SMA sudah diserahkan oleh provinsi, kami hanya kapasitasnya hanya SD dan SMP. Dan ini sudah diberikan billing. Dengan cara memberikan supaya SDM kami akan meningkat terus dan anak-anak tidak putus sekolah, kami berikan beasiswa untuk anak-anak yang masuk SMK dan SMA dan juga perguruan tinggi. Tidak hanya itu saja, kami memberikan beasiswa kepada seluruh ASN yang ada di Bandar Lampung yang ingin masuk S1 dan S2 supaya mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Karena kuncinya adalah kalau SDM baik, insya Allah pelayanan juga ikut baik. Baik, jadi sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia juga terus dilakukan di Kota Bandar Lampung. Masih banyak yang ingin saya tanyakan kepada Bunda Eva, tapi kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan tentunya saya masih bersama dengan Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Eva Duyana. Saya lebih nyaman memanggilnya Bunda Eva ya, seperti masyarakat Bandar Lampung. Bunda Eva, tadi kita berbicara mengenai peningkatan kualitas SDM. Yang paling penting juga adalah pendidikan yang tadi Bunda Eva sebutkan. Apa sih program-program pendidikan yang sudah dilaksanakan? Ya, kita sudah merambah ke pesantren dan juga untuk SMK dan SMA, perguruan tinggi, dan alhamdulillah antusias masyarakat cukup banyak. Memang kalau untuk yang perguruan tinggi kita terbatas, tapi insya Allah ke depan kita bisa lebih banyak lagi khususnya untuk anak-anak yang masuk SMK dan SMA. Karena harapan kita anak-anak yang untuk melanjutkan SMK, SMA ini tidak putus sampai SMP saja. Karena mereka semua sudah dapat fasilitas. Dapat tas berserta isinya, seragam 2 setel, sepatu 2 pasang. Dengan mendapatkan fasilitas seperti ini, ya alhamdulillah yang kurang mampu mereka semua bisa sekolah. Nah semenjak kemarin beberapa tahun yang lalu diserahkan kepada provinsi, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa batas SMP saja walaupun sedih. Tapi alhamdulillah dengan kami punya program ini bisa membantu khususnya anak-anak yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan juga anak-anak yang masuk SMK dan SMA. Dan alhamdulillah kami juga melibatkan dari camat, lurah, dan juga dari RT, lingkungan, Linmas yang mereka tahu paham dengan keadaan yang di lapangan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Harapan kita dengan memberikan fasilitas dengan pendidikan beasiswa untuk tingkat SMK dan SMA dan perguruan tinggi, insya Allah anak-anak yang putus sekolah di Kota Bandar Lampung tidak ada. Dan kita juga membantu bagi anak-anak Bandar Lampung yang sudah kuliah semester 2, semester 3 yang putus sekolah, ini bisa nanti melaporkan ke kecamatan masing-masing. Karena kita lihat ini tidak mampu atau mampu, karena kita nggak mau salah pilih. Kalau mampu kan pasti bisa bayar, tapi kalau yang tidak mampu, ini yang kita harapkan semuanya yang kita berikan program ini bisa sesuai dengan sasarannya. Harapan kita Kota Bandar Lampung, ibu kota provinsi, bisa SDM-nya lebih baik, pendidikannya juga lebih baik, pelayanannya juga lebih baik, pemerintahnya juga harus lebih baik.
Itu harapan kita. Diharapkan tidak ada yang putus sekolah seperti itu ya Bunda Eva. Lalu kemudian dari sektor kesehatan, layanan kesehatan di Kota Bandar Lampung seperti apa? Layanan kesehatan khususnya di Kota Bandar Lampung kita yang gratis masih ini Mbak. Yang melahirkan itu gratis. Jadi mau sesar juga gratis. Dan juga untuk seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung ya untuk yang misalnya harus diopname, harus operasi, diberikan pelayanan dengan baik. Apalagi kemarin kami memberikan bantuan kepada warga Bandar Lampung yang memang akan rujukan ke Jakarta. Seperti contohnya mohon maaf, jantung bocor, ada sakit-sakit berat yang memang kita anggarkan untuk warga masyarakat yang di Kota Bandar Lampung. Dan harapan kita dengan bantuan ini bisa mereka mendapatkan bantuan pertolongan kesehatan karena fasilitas kita kan belum cukup. Nah untuk pelayanan lainnya kita juga punya kader-kader Mbak. Kader-kader kita yang turun ke lapangan kayak Posyandu, KB, Puskeskel semuanya. Dan kita juga punya rumah sakit yang melayani warga masyarakat Kota Bandar Lampung dengan gratis dengan 31 puskesmas. Kita juga punya puskeskel, jadi tinggal melihatkan KTP-nya, semuanya warga masyarakat Kota Bandar Lampung bisa dilayani kesehatan dengan baik. Jadi akses untuk pelayanan kesehatan lebih mudah berarti di sana ya Bu? Apalagi kan kita punya kader-kader. Kader-kader ini biar nambah semangat kerjanya, kita berikan insentif. Jadi Posyandu, KB, Puskeskel, banyak sekali yang memang kader-kader kita yang sangat membantu kolaborasi dengan RT, lingkungan, camat, lurah. Jadi alhamdulillah. Dan kita juga sekarang ini udah berapa tahun kemarin semenjak pandemi sampai detik ini kita melayani warga masyarakat door to door. Jadi masyarakat itu kita datangi, kita tanya gimana keadaannya. Dan alhamdulillah 31 kecamatan kita, Puskeskel, bisa melayani warga masyarakat Kota Bandar Lampung dengan baik. Baik, jadi masyarakat bisa cerdas, masyarakat bisa sehat, kemudian perekonomian juga bisa membaik ke depannya. Bunda, kan pemerintah pusat juga sedang gencar nih untuk penanganan stunting. Bagaimana di Kota Bandar Lampung? Ya, untuk penanganan stunting tahun 2021-2022 kita masih 11% Mbak. Dan alhamdulillah tahun ini semenjak kemarin kita berikan dana tambahan 2 miliar untuk memberikan makanan tambahan bagi anak-anak dan juga kita berikan informasi juga kepada masyarakat bahwa kalau kita sebelum menikah harus sering ke dokter ya dan juga pengecek kesehatan. Itu alhamdulillah dengan memberikan makanan ini Kota Bandar Lampung untuk masalah stunting kita sudah menjadi 1% sekarang Mbak. Dan mudah-mudahan 2024 nanti bisa jadi zero untuk Kota Bandar Lampung di sana, ya? Karena kita tambahkan tuh 2024 ini untuk makanan tambahan bagi anak-anak sebesar 5 miliar khususnya untuk warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Insya Allah selesai. Lalu untuk peningkatan perekonomian khususnya untuk pemberdayaan UMKM ini juga menjadi perhatian dari Bunda Eva dan Pemkot Bandar Lampung seperti apa Bunda? Ya kalau untuk investasi kita berikan kemudahan. Jadi siapapun yang ingin menginvestasikan, maaf, kita kan punya tanah yang bagus. Mereka mau buka usaha, mau restoran, resto, hotel, pariwisata, kita permudah. Apalagi sekarang ini kan kita sudah semua pelayanan lewat online untuk masalah perizinan. Dan kami dari tim kita, dari perizinan maupun juga Perkim, itu akan melihat ke lapangan seperti apa yang mereka akan lakukan pembangunannya. Dan alhamdulillah Kota Bandar Lampung untuk hotel kami udah cukup banyak. Terutama UMKM udah luar biasa banyaknya. Bahkan ada 6.000 sekian. Dan ini ada UKM, ada IKM. Nah UMKM dan IKM ini kita berikan pinjaman tanpa bunga 25 sampai 50 juta. Kita bekerja sama dengan BNI. Harapan kita bisa membantu perkembangan usaha mereka. Karena kemarin masa pandemi 19 banyak yang tutup. Jadi dengan kita berikan pinjaman tanpa bunga ini mudah-mudahan mereka semangat lagi untuk UMKM yang ada di Bandar Lampung dan juga IKM-nya lebih maju lagi. Karena kan di Kota Bandar Lampung kan Mbak, kami tidak ada pertanian, kami tidak ada tidak ada perkebunan, kami juga tidak ada peternakan. PAD kami masuk ini hanya barang dan jasa, pelayanan.
Dan dengan pelayanan baik, dengan penjualan yang baik, insya Allah PAD kami bisa semua mencakupi untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung. Jadi untuk UMKM dan juga perekonomian di sana juga turut diperhatikan ya oleh Pemkot Bandar Lampung. Lalu ada juga nih program menarik dari pemerintah Kota Bandar Lampung adalah dengan membagikan ratusan unit motor di setiap kelurahan di Kota Bandar Lampung. Apa manfaat dan tujuannya ini, Bu? Boleh dijelaskan? Supaya lurah yang ada di Bandar Lampung makin kerjanya makin garcep, biar cepat mendatangi masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan mereka ini bukan hanya ngurusin sedikit pekerjaan, semuanya. Kadang-kadang sampah juga saya telepon mereka. Tolong Pak Lurah, ini daerah sini nih ada sampah numpuk nih. Tolong nih Pak Lurah, ini begini. Terutama saya tanyain masalah gerbek sungai. Karena kita juga punya program gerbek sungai. Pasti kalau misalnya Jumat kita punya gerbek sungai, saya tanyakan semua keliling kecamatan dan juga lurah. Tanyakan gimana gerbek sungainya, jalan tidak? Alhamdulillah, tiap saya keliling itu satgas kita, camat, lurah, ya alhamdulillah semuanya turun. Dan sampai detik ini kan sekarang musim hujan nih Mbak. Betul. Alhamdulillah Kota Bandar Lampung insya Allah belum banjir. Mudah-mudahan nggak banjir. Mudah-mudahan nggak banjir karena kita lihat dan ternyata gerbek sungai itu hanya sangat membantu untuk warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Tadinya wah luar biasa Mbak, walaupun ada titik-titik ya, nggak semua ya, ada titik-titik dan alhamdulillah titik-titik yang biasanya rawan banjir ini kita keduk, kita rapikan dan alhamdulillah semuanya aman-aman sampai sekarang ini. Jadi tidak ada alasan lagi ya bagi tim di kelurahan karena sudah difasilitasi juga ya untuk ratusan motor dari Pemkot Bandar Lampung. Dan kalau kita berbicara mengenai Bandar Lampung sendiri, ini kan lokasinya sangat strategis ya, menjadi kota transit Sumatera dan juga Jawa. Pembangunan infrastrukturnya seperti apa di sana? Ya, alhamdulillah tahun 2023 ini kami sudah ada hampir 100 lebih lah ya titik jalan, juga jalan protokol dan juga untuk pembangunan. Untuk nanti tahun depan sekitar 200 miliar yang sudah kita siapkan. Semua jalan lingkungan, semua jalan-jalan besar semua insya Allah sudah bisa kita rapikan. Dan untuk sekarang ini kami lagi membangun, ada beberapa bangunan yang sedang kami laksanakan. Terutama kami ada ikon baru lagi, jembatan Siger Milenial antara Masjid Al Furqon ke Pemkot Kota Bandar Lampung. Nah di sini untuk pemandangannya bagus. Kapan Mbak datang deh kalau sudah jadi. Ini pemandangannya luar biasa. Kita bisa lihat Bandar Lampung, lautnya, gunungnya, dan nanti ada waktu-waktu ada sholat, waktu-waktunya sholat, ada azan di dalam jembatan ini untuk mengajak anak-anak milenial terutama umat muslim supaya waktunya beribadah kita beribadah. Nah satu lagi juga kita lagi membangun Gor Siger Milenial, Gor Siger Bandar Lampung. Tadi jembatan milenial. Nah sekarang ini Gor Siger Bandar Lampung. Nah Gor ini adalah satu-satunya yang ada di Bandar Lampung. Kita berikan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung. Ada basket, ada bola voli, ada bulu tangkis. Baik, jadi untuk pembangunan infrastruktur sudah dilakukan secara masif. Ini juga pastinya nanti akan menguntungkan bagi Bandar Lampung bisa menjadi pusat industri atau perdagangan ya, Ibu Wali. Kita akan lanjutkan lagi, saudara, perbincangan ini usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan masih bersama dengan Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva Duyana yang masih bersama kami. Bunda, kalau tadi kan infrastruktur, jalan, kemudian ada juga GOR, katanya bangunan juga semuanya sudah dilakukan. Katanya di sana juga ada sekolah disabilitas yang dibangun. Boleh diceritakan? Ya, kita ada, mungkin sebentar lagi kita akan launching. Jadi sekolah disabilitas ini khusus untuk warga Bandar Lampung. Kita lihat dulu, karena ini negeri Mbak, satu-satunya mungkin. Satu-satunya sekolah disabilitas negeri, karena ini kami sudah mendapatkan izin dari Kemendikbud untuk mendirikan ini. Dan alhamdulillah lokasinya dekat dan juga ruangannya banyak. Dan harapan kita anak-anak disabilitas bisa sekolah. Dan ini ada SD, SMP, dan SMA. Dan kita juga memberikan pelatihan kepada ibu-ibunya.
Jadi ibu-ibu yang nunggu ini nanti bisa mendapatkan pelatihan ya kayak masak, ada buat tapis, nyulam, banyak sekali. Karena kemarin kita tiap ketemu ibu-ibu di sana luar biasa ya, khususnya untuk di Bandar Lampung. Jadi dari perhatian dari pemerintah Kota Bandar Lampung, anaknya sekolah, jadi ibu-ibunya juga bisa mengikuti beberapa pelatihan yang ada kami siapkan untuk warga Bandar Lampung. Dan ada yang nanya Mbak, gimana Bunda Eva kalau ini kabupaten kota bisa? Insya Allah bisa. Tapi nanti kami baru mendata dulu khususnya untuk warga Bandar Lampung. Nanti kalau memang ini sudah selesai, nanti akan kami informasikan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Bandar Lampung. Dan ini gratis, semua dibiayai oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Baik, dan sekolah ini gratis ya oleh Pemkot Bandar Lampung. Lalu kemudian kan kalau kita berkunjung ke kota besar, ke kota metropolitan, salah satunya kayaknya nggak ada tempat wisata tuh di sana. Kalau di kota-kota besar, nah kalau di Bandar Lampung katanya ada nih pariwisata yang di sana. Juga Mbak, kita punya namanya Batu Putu. Ya, Sumur Putri itu kita lagi sudah bagus dan banyak juga yang datang ke sana. Dan ini ada lagi satu ikon Kota Bandar Lampung, air terjun Bandar Lampung. Insya Allah 2024 ini akan kami lebih rapikan lagi. Nanti ada salah satu gedung tower besar yang bisa melihat keindahan Bandar Lampung. Dan ini milik Bandar Lampung. Kurang lebih luasnya hampir 30 hektar. Nah, nanti kita akan kerjasama dengan investor, pengusaha, dan Bunda berharap anak-anak milenial nanti kan di situ ada juga khusus untuk kafe, ruko ya. Ini saya berharap si milenial bisa bergabung untuk sama-sama kita besarkan tempat pariwisata yang milik pemerintah ini. Dan juga yang lain-lain juga banyak sekali. Kayak di situ ada Tegalmas yang ada, kalau Tegalmas ada di ini ya ada di luar kota. Ini ada satu lagi yang ada di daerah Arif Rahman Hakim, itu sekitar luasnya 16 hektar. Itu akan dibuat waterpark, waterboom terbesar katanya sih di Sumatera. Nah, ini kita lihat dan juga banyak sekali yang ada di Bandar Lampung pariwisata yang milik memang perorangan atau perusahaan yang ada di Bandar Lampung. Ada wilayah kabupaten kota yang ada di lain di Kota Bandar Lampung juga kita promosikan kepada semua wisatawan yang hadir di Bandar Lampung. Karena kalau Kota Bandar Lampung ini tempat menginap dan tempat belanja, nah juga kabupaten kota lainnya insya Allah bisa dirasakan oleh pariwisata yang datang. Tadi juga Bunda menyatakan akan menggait investor untuk proyek-proyek pariwisata yang ada di sana. Lalu bagaimana iklim investasi di Bandar Lampung, kemudahan apa yang diberikan kepada investor, Bunda? Ya, kita berikan kemudahan terutama masalah izin. Ini Hotel Merkur kan sekarang udah selesai nih. Itu tertinggi katanya di Sumatera. Nanti juga ada lagi Mbak, 84 lantai. Nah, ini harapan kita hotel-hotel besar yang ada di Bandar Lampung bisa menyuguhkan bukan hanya masalah UMKM saja di Kota Bandar Lampung, tapi pariwisatanya dan juga harus tahu detail yang namanya makanan Bandar Lampung yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan alhamdulillah selama ini kalau saya lihat, Bunda Eva lihat di tempat hotel-hotel yang ada di Bandar Lampung, makanan khas kita itu pasti ada di restoran-restoran besar yang ada di Bandar Lampung. Dan alhamdulillah ini berkat kerjasama yang baik, kita bukan hanya mempromosikan daerah, tapi kuliner Bandar Lampung juga kita sosialisasikan. Terutama itu Mbak, kita kan punya ikon pisang, keripik pisang, pai pisang, semua sumber daya yang ada di sana diolah dan diperkenalkan kepada masyarakat luas ya. Stik pisang. Dan ini alhamdulillah sudah kemana-mana Mbak. Jadi kalau saya pergi, misalnya saya ada kunjungan atau saya alhamdulillah Kota Bandar Lampung sering diajak ya untuk Kemendagri kunjungan kemana-kemana, itu pasti saya bawa untuk promosi kemana-mana. Dan jadinya dikenal ikon dari Bandar Lampung. Lalu Bunda, selama Bunda Eva menjabat selama ini, apa yang kemudian menjadi PR yang kemudian harus diselesaikan? PR saya mungkin infrastruktur ya, yang memang harus diselesaikan. Tapi insya Allah di 2024 ini jalan-jalan di Kota Bandar Lampung semuanya akan lebih baik lagi. Dan juga Bunda minta bantu sama seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung ya, tolong juga dibantu untuk pemantauannya. Karena kalau kita dibantu oleh masyarakat, insya Allah semua apa yang kita harapkan
berjalan dengan baik dan pembangunan kita juga harus lebih baik untuk berikan kepada masyarakat yang ada di Bandar. Terakhir Bunda, apa kemudian pesan dan harapan yang ingin disampaikan? Harapan Kota Bandar Lampung, terutama harapan saya, Bunda Eva, masyarakat harus lebih sejahtera. Pembangunan harus lebih maju. Kesehatannya semua masyarakat harus bisa mendapatkan kesehatannya harus baik. Terutama juga untuk siapapun yang hadir di Kota Bandar Lampung bisa melihat keindahan yang ada di Bandar Lampung. Makanya Bunda mengajak seluruh masyarakat, ayo kita menjadi tuan rumah yang baik, kita jaga daerah kita, terutama kebersihannya dan juga keramah tamahannya. Kota Bandar Lampung sudah dilihat menjadi kota besar, Mbak. Nah, harapan kita ke depan, Kota Bandar Lampung ya bisa menjadi yang terbaik juga seperti yang di daerah Jawa sana. Baik, terima kasih Bu Eva Duyana selaku Wali Kota Bandar Lampung sudah hadir di bincang kita pada hari ini. Semoga Bandar Lampung semakin sukses ke depannya, masyarakat semakin sejahtera. Kami akhiri perbincangan ini, Saudara. Saya Winda Anggreni, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.